Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberi gambaran bahwa di akhir zaman, keadaan manusia itu ada kriterianya. Ya, bahwa manusia itu akan mencintai diri sendiri, manusia itu bisa saja menjadi hamba uang, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, dan salah satunya yang ada di hati saya adalah kata Alkitab dalam kitab 1 Timotius pasal 3, bahwa secara lahiriah orang-orang masih beribadah. Secara lahiriah orang-orang masih melakukan aktivitas keagamaan. Tetapi sayang, orang-orang yang melakukan aktivitas keagamaan itu, kata Alkitab, dia memungkiri kekuatannya. Nah, ternyata dalam kekristenan itu ada yang namanya kekuatan. Katakan amin. Nah, kekuatan orang percaya ada di mana? Izinkan hari ini, saat ini kita akan merenungkan sebuah hal yang menjadi kekuatan orang percaya yang saya hubungkan dengan tema tetap setia. Dalam hal ini adalah tentang berdoa. Puji Tuhan. Kita akan membaca 1 Tesalonika 5 ayat 17 sambil berdiri, ayat terpendek dalam Alkitab. Ya, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. 2, karena pendek kita baca 3 kali. 2, 3. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Terakhir, tetaplah berdoa. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena ayat ini pendek, saya coba berusaha menyajikan kepada Bapak Ibu tentang kata atau kalimat pendek ini. Tetaplah berdoa dalam berbagai terjemahan Alkitab yang bersumber dari Alkitab Sabda. Nah, tetaplah berdoa ini ada yang menerjemahkannya dengan teruslah berdoa. Terjemahan lama memberi terjemahan yang lebih panjang. Berdoa dengan tiada berkeputusan. Bahasa Indonesia sehari-hari memberikan terjemahan berdoalah senantiasa. Yang lain lagi berdoalah tanpa henti-hentinya. Bahkan ada tulisan yang menarik ini. Berdoalah sepanjang masa. Saya simpulkan dengan kalimat pendek, setia berdoa. Boleh sama-sama orang bilang, setia berdoa. Tetaplah senantiasa terus-menerus berdoa. Slide saya berikut ini saya coba cari apa arti doa. Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan doa itu sama dengan permohonan. Isinya harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Terjemahan lain lagi yang dipakai oleh Alkitab Sabda, dikatakan doa itu berkah, ciri harapan. Bahkan ditulis di sini jampi, mantra, permintaan permohonan, pujian kepada Tuhan, restu dan sembahyang. Terakhir, sebuah kamus yang digunakan menulis doa itu adalah permohonan untuk mengharap, memuji dan meminta sesuatu kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdoa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ada lagu yang baru tren. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas
Berdoa adalah langkah kita terhubung dengan Tuhan. Nah, sekarang saya ingin bahas 4 hal. Mengapa kita harus terus-menerus, tak putus-putusnya berdoa. Markus 14 ayat 38. Markus 14 ayat 38. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus memberikan pengajaran ini kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Alkitab bilang begini, boleh kita baca sama-sama? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Alkitab atau Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa untuk menghadapi pencobaan kehidupan, doa adalah cara kita menghadapinya. Siapapun kita, dengan umur berapapun, dengan tingkat kerohanian seperti apapun, kita semua tidak luput dari yang namanya pencobaan. Ya, kita selalu menghadapi badai pencobaan, mulai dari pikiran kita, mulai dari lingkungan kita. Pencobaan itu datang, bahkan Alkitab berkata pencobaan itu bisa hadir dari dalam diri kita sendiri. Kita selalu menghadapi bahaya-bahaya kehidupan, teristimewa kehidupan rohani. Nah, bagaimana kita menghadapi pencobaan itu? Yesus mengajar berdoa. Allah. Haleluya. Yang kedua, Efesus 6 ayat 18 sampai 19. Efesus 6 ayat 18 sampai 19. Mengapa kita harus setia berdoa? Kita baca sama-sama 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Rasul Paulus mengirimkan pesan kepada jemaat di Efesus. Jemaat yang dikenal jemaat yang setia. Dan permintaan Paulus adalah berdoalah setiap waktu. Berdoalah tak putus-putusnya. Untuk apa? Untuk pekerjaan pelayanan. Jadi kalau pertama kita berdoa, manfaatnya atau berkatnya adalah kita kuat menghadapi pencobaan. Yang kedua, kita belajar bahwa berdoa adalah bagian dari pelayanan. Di gereja kita, Bapak Gembala mengembangkan ajakan DHU. Doa, hadiri, dan undang. Ya, doa. Ada kegiatan-kegiatan gereja, ada program gereja. Kita dapat melayani lewat apa? Doa. Amin. Haleluya. Yang ketiga, Lukas 18. Mengapa kita harus berdoa? Lukas 18. Sebenarnya ayat 1 sampai 8, tetapi saya kutip saja ayat 1 dan 8. Ayat 1, Yesus memberi pengajaran begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara perhatikan kalimat
Masih di ayat 1 dek. Masih di ayat 1. Tuhan Yesus mengajar supaya, bahkan menegaskan supaya murid-muridnya itu harus berdoa. Semua bilang harus berdoa. Yang kedua, selalu berdoa. Haleluya. Yang ketiga, jangan pastiu berdoa. Amin. Ayat 8. Kata Yesus ini, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata iman itu berhubungan dengan doa. Atau saya sederhanakan begini, orang yang beriman adalah orang yang berdoa. Amin. Sekali lagi, orang yang beriman adalah orang yang berdoa. Dalam pengajaran Lukas 18 ini tentang perumpamaan hakim yang tidak benar, Tuhan Yesus ingin memberi sebuah penegasan bahwa murid-murid Yesus itu harus selalu tidak boleh jemu berdoa. Kenapa? Karena ketika Tuhan datang, salah satu yang Tuhan mau lihat pada orang percaya adalah masihkah orang percaya berdoa. Haleluya. Masihkah jemaat berdoa? Katakan amin. Terakhir, Lukas, masih di Lukas 18 ayatnya yang ke-7. Lukas 18 ayatnya yang ke-7. Lukas 18 ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saya mencatat bahwa berdoa dengan setia, selalu berdoa, tidak jemu berdoa, mendatangkan mujizat. Amin. Haleluya. Saudara mau terima mujizat, katakan amin. Yang mau terima mujizat boleh lambaikan tangan, katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Amin. Ada sebuah contoh untuk hal ini. Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Boleh orang baca sama-sama? 2, 3. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17 ini contohnya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu dia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita saksikan kisah-kisah di Alkitab, mujizat-mujizat di Alkitab yang dihasilkan oleh doa. Dan Alkitab menggarisbawahi contoh ini bahwa Elia itu juga manusia biasa sama dengan kita. Tetapi kenapa dia menerima mujizat yang besar, yang luar biasa? Alkitab berkata rahasianya adalah Elia sungguh-sungguh berdoa. Katakan amin. Haleluya.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah perenungan bahwa kenapa sih kita harus berdoa? Tuhan kan so tahu semua. Bukankah ada ayat Alkitab berkata, Bapamu di surga tahu engkau memerlukan semuanya itu. Sehingga banyak anak Tuhan menggunakan pemahaman ini untuk berkata begini. Ketika dia berdoa dan dalam keadaan sudah lelah, dia bilang begini, Tuhan, engkau tahu semuanya. Saya mau istirahat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Roma pasal 10 ayat 10 tulis begini. Roma 10 ayat 10 tulis begini. Kenapa kita perlu berdoa? Kita perlu menyatakan doa kita. Alkitab bilang begini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya dan amin, Tuhan tahu semua keberadaan kita, kebutuhan kita. Tetapi Tuhan ingin supaya ada pengakuan lewat mulut kita. Doa adalah ekspresi atau pernyataan iman untuk menyatakan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sehingga orang yang berdoa, orang yang diberkati. Amin. Boleh balik di slide tadi mengapa kita harus setia berdoa? Saya membuat pernyataan begini. Orang yang setia berdoa, dia kuat menghadapi pencobaan. Sebaliknya, orang yang tidak berdoa, dia tidak akan kuat menghadapi pencobaan. Yang kedua, orang yang berdoa untuk orang lain, berdoa syafaat untuk pelayanan, dia adalah orang yang melayani Tuhan. Berapa banyak rindu melayani Tuhan? Katakan amin. Mari berdoa. Haleluya. Pak Gembala bilang doa itu adalah sumber daya yang tidak pernah habis. Semua orang, siapapun dia, memiliki kesempatan yang sama untuk berdoa. Amin. Haleluya, saya punya anak 4 tahun lebih. Dan kalau mau tidur dia so tahu itu doa. Walaupun tidak sangat sempurna, kadang-kadang berubah-ubah, tetapi dia tidak pernah lupa menyebut nama saya, nama istri saya, nama tante yang merawat dia. Kemudian ada DP opa oma favorit yang selalu dia sebutkan. Saya heran, padahal saya cuma 1 kali berdoa dan habis itu dia so berdoa sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Anak kecil sekalipun bisa berdoa, apalagi torang yang so besar. Amin. Apalagi torang yang so besar. Amin. Amin. Kita bisa melayani Tuhan lewat doa. Yang ketiga adalah doa adalah pernyataan iman. Artinya apa? Apa yang kita percaya itu yang kita perkatakan. Artinya apa? Orang yang beriman, orang yang berdoa. Amin. Orang yang tidak berdoa, artinya dia tidak Sekali lagi. Orang yang berdoa adalah orang beriman. Orang yang tidak berdoa berarti tidak pandai sekali. Haleluya. Yang terakhir, orang yang berdoa menerima mujizat. Orang yang tidak berdoa tidak menerima mujizat. Amin.
Nah, sekarang saya merenungkan Tuhan, saya berdoa, banyak orang berdoa, tapi kenapa banyak doa yang Tuhan sepertinya belum merespon doa kita. Kemudian saya baca kitab Matius 7 ayat 7 sampai ayat 11. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mungkin multimedia bantu saja pakai isi worship karena kecil. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, kalau Bapak Ibu lihat di handphone atau di Alkitab buku, ada judulnya, Hal Pengabulan Doa. Ini pelajaran sederhana, tetapi karena dia sederhana, dia itu mudah dipahami dan menurut saya mudah dilakukan. Mari kita lihat. Hal pengabulan doa ayat 7. Baca sama-sama 2-3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Saya langsung di slide saya yang berikut. Saya tulis di sini paket doa. Ada kan paket apa? Shopee. Paket apa lagi? Lazada. Nah, paket apa lagi? Paket hemat. Paket Natal. Artinya kalau bilang paket Bapak Ibu, satu kesatuan, dibungkus satu kali. Amin. Sama dengan paket pemeriksaan kesehatan. Artinya itu ada item 1, 2, 3, seterusnya. Dia satu paket. Nah, ternyata doa yang dikabulkan, Yesus ajar cara doa dikabulkan. Kita sudah paham tadi apa itu doa. Kita sudah paham doa bahwa harus dilakukan dengan frekuensi yang tetap, selalu, tak putus-putusnya. Kemudian kita belajar manfaat doa. Nah, sekarang bagaimana doa itu yang Alkitab berkata mengandung kuasa, itu terjadi di hidup kita. Saya punya tulisan di bawah ini bahasa Inggris. Pray until something happens. Atau bahasa Indonesianya, berdoalah sampai sesuatu terjadi. Amin. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Yesus mengajarkan hal pengabulan doa. Ada 3 kata kerja di sana. Pertama minta, kedua cari, ketiga ketuk. Bapak Ibu, saya ingin merenungkan lebih dalam lagi bersama jemaat Tuhan bagian ini. Bahwa banyak orang berdoa tetapi yang saya bilang tadi, dia belum menemukan jawabannya. Atau belum mendapatkan respon dari Tuhan. Padahal Alkitab berkata, semua orang yang berseru kepada Tuhan, itu akan dijawab Tuhan. Amin. Amin. Dan ketika saya renungkan, inilah yang membuat banyak orang Kristen, banyak orang percaya seperti kata kitab Timotius tadi,
Secara lahiriah mereka tetap beribadah, tetapi mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Atau boleh saya terjemahkan begini. Kebanyakan orang masih berdoa. Ya bro, kita masih doa bangun pagi, kita doa makan, kita doa tidur. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita masih mempercayai bahwa doa itu ada manfaatnya? Ada faedahnya? Atau saya simpulkan begini, kita membutuhkan doa. Pelajaran di sekolah umum Bapak Ibu, ada pernyataan begini. Doa adalah nafas orang percaya. Bayangkan ya Bapak Ibu, doa itu dianalogikan, digambarkan seperti nafas. Diumpamakan seperti nafas. Dapatkah orang hidup tanpa bernafas? Tentu tidak Bapak Ibu ya. Ini juga menjadi dorongan bagi orang percaya. Bahwa orang percaya itu harus selalu berdoa. Kenapa? Doa adalah nafas. Amin. Nah, sekarang mari kita belajar bagaimana kita berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Pertama, kita pelajari Matius pasal 7 ini memberi sebuah, pasal 7 ayat 7 sampai 8 ini memberi sebuah kesatuan paket doa yang saya bilang tadi. Ada apa di sana? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Penekanannya di ayat 8. Karena, ini kata Yesus ini, setiap orang yang meminta, menerima, katakan amin. Yesus kasih jaminan Bapak Ibu. Orang yang meminta, dia akan menerima. Kedua, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Katakan amin. Dan yang terakhir, setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ada jaminan yang Yesus ajarkan kepada orang yang berdoa. Tetapi mari kita belajar. Ya, mari kita belajar bahwa untuk melakukan kehendak Tuhan, kita harus melakukan dengan lengkap dan tepat. Lengkap dan tepat. Alkitab berkata, Nuh melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya. Makanya Nuh diselamatkan dari air bah. Kita juga sebagai orang percaya, kalau kita mau menerima berkat dari doa, kita harus lengkap, minta, cari, dan ketok. Apa itu minta? Ya berdoa. Artinya apa? Serahkan. Alkitab berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, maka ia akan memelihara kamu. Haleluya. Minta itu apa? Permohonan, sampaikan. Sampaikan pada Tuhan apa yang kita butuhkan. Haleluya. Sampaikan kepada Tuhan. Bilang pada Tuhan apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita. Kenapa? Karena kita beriman kepada Tuhan yang menjawab doa. Yang kedua adalah kata cari. Saya cari terjemahan aslinya dan saya menangkap sebuah pesan begini. Mari berusaha. Ingat Bapak Ibu, Tuhan memberikan manusia itu kemampuan yang melebihi semua ciptaan yang lain.
ya, memiliki tubuh, jiwa, roh. Tuhan kasih kita kemampuan beradaptasi. Tuhan kasih kita kemampuan berpikir. Untuk apa? Untuk kita berusaha. Atau saya sederhanakan lagi, untuk kita bekerja. Amin. Ada ayat Alkitab bilang begini, kalau ada orang yang tidak tertib hidupnya, apa itu? Tidak bekerja, janganlah berikan mereka makan. Jangan kasih makan menurut ajaran Alkitab. Orang yang tidak kerja jangan kasih makan. Walaupun di budaya kita, ya, bahwa sedangkan cuma tamu kan, kalau soja makan, orang panggil makan. Apalagi bapak-bapak. Toh, kalau ada teman datang, pasti dia panggil makan. Padahal DP istri belum mau masak untuk orang lain. Baru untuk dia. Panggil makan. Tetapi kenapa Alkitab ajar begitu? Karena Bapak Ibu, doa itu harus disertai dengan tindakan. Amin. Kita berdoa supaya anak cucu kita diberkati. Apa tindakan kita? Apa usaha kita? Dengan konteks yang ada sekarang Bapak Ibu, tentu usaha kita adalah mendidik, menyekolahkan dia. Amin. Ya. Kalau di zaman Alkitab, orang yang hebat, orang yang kuat itu, orang yang badan besar atau cakap berkelahi, dialah orang-orang yang diberkati. Tapi kalau zaman sekarang, orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat itu adalah orang-orang yang punya pengetahuan. Amin. Haleluya. Makanya di lingkungan kita ini lengkap. Ada berdoa, ada bekerja. Ada gereja, ada sekolah. Tuh, bagi jemaat secara lokal di tempat ini, mohon maaf yang ada di online. Tuh, kalau berjemaat di sini, Bapak Ibu sudah tersedia sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Haleluya. Saudara tinggal pilih. Tuh, yang penting jangan ada bapak-bapak mau masuk TK. Nah, itu tidak boleh. Tuh, tapi kalau bapak-bapak mau suka ambil S1 di belakang, silakan. Amin. Torang mesti berusaha. Kenapa? Usaha itu kata Alkitab di kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan kosong. Haleluya. Kita beriman tapi kita tidak berusaha, kita tidak bekerja, kosong. Haleluya. Yang terakhir ini menjadi pamungkas atau penutup. Kita diminta, kita diajar oleh paket doa, pertama minta, kedua cari, yang ketiga ketuk. Nah, apa pesan dari ketuk ini Bapak Ibu? Saya mungkin pernah bilang di sini, itu orang kalau dia mengetok, mungkin orang pakai edisi masa kini. Orang kalau batelpon, kong dia telpon, dia punya kebutuhan yang genting, mendesak, penting dan mendesak, maka dia akan telpon ulang sampai angka. Atau kalau enggak dia tambah dengan WA, tolong angkat penting. Nah, begitu kira-kira. Dia telpon ulang-ulang sampai angka. Dan memang Bapak Ibu, kadang-kadang atau bukan kadang-kadang, banyak orang marah pak kita. Kenapa? Karena kadang-kadang saya tidak bisa angkat telepon. Kenapa? Karena memang ada saat-saat tertentu saya segan angkat telepon. Kalau saya ada dalam sebuah ibadah itu mungkin 99,99%
Bapak Ibu telepon kalau kondisi HP saya hidup, saya tidak angkat. Kecuali yang telepon itu, umpama di gereja sementara ibadah begini, yang telepon itu Bapak Gembala. Wih, Pak Gembala sama-sama orang ada ibadah kok mbak telepon. Nah itu tuh DP 0,01%. Kenapa? Pasti ini ada pesan khusus dari Tuhan. Atau dari malaikat. Atau ada yang mau bilang. Atau kalau saya ada di sebuah rapat, maka saya akan sulit angkat telepon. Kecuali asal handphone saya bergetar atau berbunyi, aduh, titik-titik dapat telepon, mesti angkat. Kalau nyandak pulang, bisa ada masalah di rumah. Tapi kalau bunyi ya, kalau senyap, nah memang so terjadi itu toh. Makanya kita bilang banyak orang marah termasuk yang titik-titik tadi. Tapi kalau kita lihat orang batelpon, bisa saja nomor saya tidak tahu, tidak ada tidak disimpan di handphone saya. Tapi dia telepon 3, 5, 7, 11 kali, maka saya punya jantung ini akan berdebar. Aduh, ada apa ini? Yang pasti pernah begitu kong kita angka. Kiapa Pak? Boleh pinjam 100? Aduh, kita bilang, bukan main ngana mau telepon ulang-ulang Pak, kita cuma 100. Emplas bilang ke 1 juta. Ya enggak tuh Bapak Ibu Bapak Ibu. Memang itu pernah terjadi. Saya mau bawa kok Bapak Ibu begini. Kalau kita mengetuk, kalau kita konteksnya tadi menelpon, kita perlu bertekun. Semua bilang bertekun. Atau bahasa lain, stabil. Toh, stabil. Terus menerus. Doa itu kan tadi kita belajar terus menerus. Amin. Kalau kita minta terus menerus. Kalau kita berusaha, berusahalah terus menerus. Amin. Sampai sesuatu terjadi. Kita perlu menyerahkan pada Tuhan apa yang kita kerjakan. Kita perlu bekerja untuk apa yang kita doakan. Dan kita bertekun sampai sesuatu terjadi. Amin. Saudara menangkap pesan firman Tuhan, katakan amin. Saya tutup dengan perkataan ini yang Tuhan taruh di hati saya, yang saya cari ternyata ada. Sudah pernah saya baca atau dengar sebelumnya. Boleh orang baca sama-sama? 2, 3. Berdoalah untuk apa yang Anda kerjakan. Bekerjalah untuk apa yang Anda doakan. Amin. Puji Tuhan. Saya menyiapkan lagu. Mari kita tidak menyerah dengan doa kita. Katakan amin. Teruslah berdoa. Amin. Doa adalah kekuatan kita. Amin. Doa, doa, doa. Boleh pegang tangan di kiri atau di kanan, bilang teruslah berdoa. Haleluya. Teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Karena Tuhan menyediakan fasilitas. Doa adalah kekuatan orang percaya. Haleluya.